Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Alexander B. Manulang, asal dari SMA Negeri 1 Sijamapolang. Akan melakukan pengimbasan, berbagi sedikit tentang pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, setiap disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid, maupun bantuan dan dukungan yang baik diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Pendidikan inklusif di Indonesia dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau kita singkat dengan ABK belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Setiap sekolah reguler diharapkan dapat menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau disebut sekolah inklusif. Apa dasar dibuatnya sekolah atau pendidikan inklusif? Dasar utamanya adalah bahwa semua anak tanpa kecuali berhak atas pendidikan yang berkualitas. Sering terhambat karena alasan sistemik atau kurang dana, kurang mampu, belum menjadi prioritas pembangunan dan lain-lain. Lalu kita masuk ke tujuan khusus pendidikan inklusif. Tujuan inklusif yang pertama adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Dan yang terakhir adalah menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Apa keuntungan dari program inklusif ini? Untuk anak dengan kebutuhan khusus, yang pertama adalah terhindar dari label negatif. Anak-anak bisa memiliki rasa percaya diri, lalu memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri. Anak-anak juga memiliki kesiapan menghadapi kehidupan nyata. Untuk anak yang tanpa berkebutuhan khusus, tujuannya adalah belajar mengenai keterbatasan tertentu. Mereka bisa mengetahui keterbatasan atau keunikan temannya, lalu peduli terhadap keterbatasan temannya, lalu dapat mengembangkan keterampilan sosial. Anak-anak itu bisa juga berempati terhadap permasalahan temannya dan membantu temannya yang kesulitan. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya tertarik untuk mengikuti kegiatan inklusif ini, ada cara Bapak Ibu untuk mengikuti pendidikan inklusif. Kalau Bapak Ibu mengikuti pendidikan inklusif, nanti akan ada 4 tahap yang akan Bapak Ibu ikuti. Tahap pertama disebut dengan BIMTEK atau bimbingan teknologi. Pesertanya ini semua guru, mulai dari guru PAUD, guru TK, SD, SMP, SMA, SLB dan lain sebagainya. Kepala sekolah, pengawas dan tenaga administrasi sekolah juga bisa mengikutinya. Tahap kedua adalah yaitu tahap pelatihan. Langsung nanti setelah Bapak Ibu pelajari mengikuti pelatihan, Bapak Ibu akan ikut lanjut ke micro learning dan terakhir adalah tahap pengimbasan. Untuk tahap pertama, persiapan BIMTEK, Bapak Ibu akan diberikan yang pertama adalah tes awal untuk persiapan BIMTEK seri pendidikan inklusif. Tes awal yang Bapak Ibu ikuti itu sebanyak 25 soal. Jadi BIMTEK ini nanti dilaksanakan selama 9 hari. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan BIMTEK ini selama 9 hari, ingat Bapak Ibu ini 9 hari ini harus setiap harinya Bapak Ibu harus mengikuti. Jangan sampai ada tertinggal. Kalau Bapak Ibu tertinggal, Bapak Ibu tidak akan bisa melanjut ke tahap berikutnya. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahap BIMTEK selama 9 hari, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat di sini sertifikat 32 JP, jam pelajaran. Setelah menyelesaikan tahap 1, Bapak Ibu akan lanjut ke tahap 2, yaitu pelatihan guru belajar seri pendidikan inklusif.
Salah satu programnya itu adalah program pembelajar individual. Itu ada aktivitas 3, 4, dan 5 ya, penugasan PPI, tes formatif PPI, dan refleksi PPI. Setelah masuk ke tahap kedua, setelah selesai, Bapak Ibu akan mengikuti micro learning ya. Di micro learning itu nanti akan ada penjelasan-penjelasan dan soal-soal yang ringan ya untuk Bapak Ibu ikuti ya. Lalu terakhir, setelah Bapak Ibu mengikuti micro learning seperti saya, lalu Bapak Ibu akan melakukan video pengimbasan ya. Bapak Ibu harus menjelaskan kepada guru-guru lainnya dalam video Bapak Ibu itu tentang apa itu pendidikan inklusif dan bagaimana cara mengikutinya. Lalu terakhir ya, untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti pendidikan inklusif ini, bagaimana sih cara daftar guru belajar atau seri pendidikan inklusif ini? Caranya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal membuka saja dari Google ya tentang apa yang di guru belajar Bapak Ibu ya. Buka saja guru belajar. Bapak Ibu klikkan saja ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu masuk. Biasanya di sini diminta nanti yaitu SIM PKB Bapak Ibu ya, lalu passwordnya. Setelah terbuka seperti ini, Bapak Ibu pilih saja pendidikan inklusif. Bapak Ibu akan mengikuti 4 tahap ya. Tahap pertama tadi yaitu BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif ya. Di sini saya sudah tuntas, makanya bentuknya seperti ini. Lalu masuk ke pelatihan guru belajar seri pendidikan inklusif ya, saya angkatan 3 sudah selesai. Lalu masuk ke micro learning, saya juga barusan selesai ini ya. Lalu terakhir adalah mengikuti pengimbasan ya. Jadi begitulah yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu sekalian ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Silakan mencoba. Terima kasih, selamat pagi semuanya dan salam sejahtera buat kita semua.